Hai semua, kembali bersua dengan Drafis Cinggu. Kali ini mari kita bahas bersama sebuah film yang berjudul Unfortunate Event, menceritakan tentang perjalanan panjang tiga bersaudara jenius yang harus berjuang setelah kepergian kedua orang tua mereka, yang mereka percayai bukan karena sebuah kecelakaan. Ada banyak masalah dan kesulitan yang mereka lalui bersama. Lantas, bisakah mereka menghadapinya? Akankah mereka bisa mengungkap misteri di balik kepergian orang tua mereka untuk selamanya? Langsung saja kita bahas cerita lengkapnya. Film ini diawali dengan perkenalan pada seorang gadis bernama Violet Baudelaire yang berusia 14 tahun. Dia adalah si sulung dari tiga bersaudara di keluarga Baudelaire yang merupakan salah satu penemu terbaik di dunia. Dia memiliki kebiasaan unik, di mana biasanya dia akan mengikat rambut panjangnya dengan pita saat menciptakan sesuatu. Di tempat yang ditinggalkan dan barang-barang biasa dibuang, Violet tahu selalu ada sesuatu yang bisa dia gunakan untuk sebuah perangkat dalam semua kesempatan. Dan tidak ada yang lebih baik untuk mencoba segala penemuan Violet selain saudaranya Klaus Baudelaire, anak tengah yang menyukai buku, atau lebih tepatnya menyukai hal-hal yang dipelajarinya dari buku. Keluarga Baudelaire memiliki perpustakaan yang dipenuhi ribuan buku dari berbagai subjek. Tidak ada hal yang lebih menyenangkan bagi Klaus selain menghabiskan hari-harinya mengisi kepalanya dengan buku-buku itu. Dan apapun yang dibacanya, dia pasti mengingatnya. Menarik. Selanjutnya adalah Sunny Baudelaire, si bungsu yang memiliki minat berbeda dari kakak-kakaknya. Dia suka menggigit apapun tanpa terkecuali. Suatu ketika tiga jenius bersaudara ini pergi bermain ke pantai Briny. Dari kejauhan tampak seseorang bernama Tuan Po yang merupakan bankir keluarga Baudelaire datang menemui mereka. Tiga bersaudara ini kebingungan, untuk apa Tuan Po menghampiri mereka? Rupanya Tuan Po datang menyampaikan sebuah berita yang sangat menyedihkan. Kedua orang tua mereka meninggal dalam kebakaran yang juga menghanguskan seluruh rumah mereka. Tidak ada yang tahu pasti penyebab kebakaran rumah keluarga Baudelaire, meskipun penyidikan terbaik telah dilakukan. Hanya ditemukan ada nyala api yang dimulai dari jarak yang sangat jauh, melalui pembiasan dan konvergensi cahaya. Lalu seluruh rumah pun terbakar habis. Violet, Klaus, dan Sunny menyisiri sisa puing rumah mereka dan mencari beberapa petunjuk yang mungkin mereka temukan. Namun nihil. Kini anak-anak ini telah menjadi yatim piatu. Selanjutnya Tuan Po yang merupakan kepala petugas manajemen dan pelaksana warisan keluarga Baudelaire, dia memiliki kewajiban hukum untuk mengurus uang tiga bersaudara ini hingga akhirnya mereka cukup umur dan mengantarkan mereka untuk dirawat oleh keluarga terdekat, yaitu Count Olaf, yang konon katanya hanya tinggal 37 blok dari rumah mereka. Violet dan Klaus bertatapan bingung, karena mereka bahkan tidak mengenal siapa itu Count Olaf. Tuan Po mengatakan bahwa dia adalah keluarga jauh yang merupakan sepupu ketiga atau keempat dari keluarga mereka. Wow, benarkah Count Olaf saudara terdekat yang mereka miliki? Mobil Tuan Po berhenti, mereka akhirnya sampai. Violet terpesona melihat rumah yang tampak cantik dengan bunga-bunga. Seorang wanita menyambut mereka dengan mengucapkan bela sungkawa atas meninggalnya orang tua mereka. Violet kemudian memperkenalkan dirinya dan para saudaranya. Violet memuji rumahnya yang tampak indah. Wanita itu lalu mengatakan agar Violet tidak sungkan mampir ke rumahnya kapanpun dia mau. Seketika Klaus dan Violet bingung. Mereka kira itu adalah rumah yang akan mereka tinggali. Rupanya, rumah Count Olaf berada tepat di seberang rumah itu. Rumah yang tampak tua dan tidak terawat. Mereka pun berjalan ke rumah itu mengikuti Tuan Po yang kemudian mengetuk pintu. Mereka dikejutkan dengan sebuah lubang di pintu lalu diikuti dengan suara aneh yang mempersilahkan mereka masuk. Dan pintu pun dibuka. Tampak seorang lelaki menyambut mereka. Dialah Count Olaf. Dia berperilaku aneh dan mengatakan hal-hal yang juga aneh. Tampak pada kakinya sebuah tato gambar satu mata. Dia pun turun menemui Baudelaire bersaudara dan menyapa mereka sambil melihat contekan di tangannya. Dia memperlakukan anak-anak dengan aneh dan terdengar kasar. Namun dia berjanji pada Tuan Po akan menjaga anak-anak dengan sepenuh hatinya. Tuan Po kemudian berpamitan pergi diantar Count Olaf. Olaf kemudian mengantar anak-anak berkeliling rumahnya. Beberapa bagian rumah tampak sangat kotor dan tidak terawat, sangat tidak cocok untuk ditinggali anak-anak. Hingga akhirnya mereka sampai pada sebuah bagian rumah, yaitu menara di mana Count Olaf melarang anak-anak untuk memasukinya. Lalu mereka diantar ke kamar mereka dan disuruh tidur, padahal matahari masih tinggi. Jujur, anak-anak memiliki kesan yang buruk pada Olaf, tapi banyak orang percaya bahwa kesan pertama seringkali salah. Sebagai contoh,
Dulu saat Sunny lahir, Klaus sangat tidak menyukainya. Namun saat Sunny berusia 6 minggu, mereka menjadi sangat dekat. Namun dalam kasus Count Olaf, nampaknya mereka benar. Setelah hari itu, setiap pagi Count Olaf memerintahkan anak-anak melakukan banyak hal yang mengerikan. Kemudian dia pergi ke menara misteriusnya itu. Mereka dipaksa membersihkan rumah yang sangat bau dan kotor. Namun ternyata penderitaan mereka belum berakhir di situ. Suatu hari Olaf mengundang teman-temannya ke rumahnya dan meminta Baudelaire bersaudara menyiapkan makanan. Mereka pun bergegas mengecek persediaan bahan yang bisa mereka masak. Namun setiap lemari hanya berisikan serangga dan hewan. Hingga akhirnya Violet menemukan pasta yang terselip di antara perkakas dan memutuskan memasaknya dengan peralatan seadanya. Sunny pun ikut membantu. Sementara Olaf sibuk berbincang tentang teater yang membosankan dengan para temannya. Hidangan pun siap. Namun Olaf tidak puas dengan makanannya. Mereka pun berdebat. Lalu tiba-tiba Sunny menggigit Olaf dan membuatnya marah dan ingin menghukum Sunny. Namun Klaus membelanya dan kena tampar. Melihat itu, Violet mengatakan Olaf monster dan berusaha merebut Sunny darinya. Klaus mengancam Olaf bahwa dia tidak akan mendapatkan sepeser pun uang mereka hingga Violet berusia 18 tahun dan akan melaporkannya pada Tuan Po. Mereka pun dihukum dan dikunci di kamar. Klaus sangat marah dan berencana kabur. Violet mencoba menenangkannya, namun Klaus bersikeras tempat ini bukanlah rumah. Klaus juga sangat marah kepada orang tua mereka karena terkesan tidak mempersiapkan apapun untuk kejadian tidak terduga seperti ini, sehingga mereka harus berakhir konyol. Violet kemudian mengajaknya mengingat lagi bahwa dulu mereka juga pernah salah paham pada orang tua mereka yang pergi ke Eropa tanpa meninggalkan surat. Namun ternyata surat itu ada, hanya saja tidak sampai pada mereka. Begitu pula pada saat ini. Orang tua mereka pasti sudah merencanakan sesuatu untuk mereka, namun belum sampai pada mereka. Sehingga mereka harus tetap sabar karena semua akan baik-baik saja. Lalu, mereka mencoba untuk menikmati malam di suaka yang mereka bangun bersama. Meskipun dalam hati mereka tahu bahwa dunia yang kacau terbaring di luar. 5 hari kemudian, sertifikat perwalian didapatkan Olaf. Kini dia secara resmi menjadi wali bagi Violet, Klaus, dan Sunny. Di perjalanan pulang, Olaf kemudian berkata, dia ingin membelikan anak-anak makanan dan meninggalkan mereka di mobil dengan pintu terkunci. Namun anak-anak Baudelaire adalah anak yang cerdas. Mereka menyadari bahwa Olaf berencana untuk menghabisi mereka dengan meletakkan mobil di tengah rel, tepat di jadwal kereta akan melintas. Sementara di dalam toko, Olaf tampak mengecek jam dan belanja dengan sangat lambat. Tiba-tiba telepon mobil berdering. Rupanya itu adalah Tuan Po. Violet mengatakan mereka dalam bahaya, namun Tuan Po tidak mendengarnya karena ada kereta melintas tepat di sampingnya dan menutup telepon. Anak-anak mulai panik. Mereka menyadari kereta mulai datang. Violet lalu meminta Klaus mengingat tentang kereta dari buku yang pernah dibacanya. Klaus mengingat bahwa rel memiliki pengalih jalur. Mereka pun menemukannya di dekat mobil. Violet kemudian bekerja sama dengan Sunny untuk membuat pengait dari tali dan pir yang ada di jok mobil. Kemudian mereka berusaha menarik pengalih jalur dan akhirnya mereka pun selamat. Olaf yang sudah tidak sabar di dalam toko terkejut melihat kereta gagal menabrak mereka. Tuan Po yang tadi menelpon tiba-tiba muncul di belakang mereka. Tuan Po salah paham dan mengira anak-anak dibiarkan mengemudi mobil sendiri sehingga dia marah pada Olaf dan mencabut haknya sebagai wali. Tuan Po kemudian mengangkat barang anak-anak dan akan memindahkan mereka ke wali yang baru. Namun, Olaf secara diam-diam mengancam akan menemukan dan menghabisi mereka. Baudelaire bersaudara akhirnya bisa lepas dari Olaf dan pergi ke rumah baru. Namun, bagaimanapun juga mereka masih belum tahu jelas apa yang akan muncul di hadapan mereka nanti. Akhirnya mereka sampai di sebuah rumah besar dan disambut oleh seorang pria ramah yang tampaknya adalah pecinta reptil bernama Paman Monty. Di dalam rumah, Paman Monty mengajak mereka berkeliling melihat sebuah ruangan yang dipenuhi dengan koleksi reptil unik dan langka. Paman Monty juga mengatakan bahwa dia akan mengajak anak-anak untuk pergi ke Peru segera. Violet bertanya mengapa mereka harus pergi ke Peru. Paman Monty mengatakan bahwa ketika ular merasa takut, dia akan pergi bersembunyi ke tempat aman dan tenang yang mereka sebut sebagai suaka. Dan begitu pula alasan mereka akan pergi ke Peru. Tiba-tiba, Klaus menyadari bahwa Paman Monty memiliki teropong yang sama dengan milik ayahnya yang ia temukan di rumah setelah kebakaran. Hal itu membuat mereka yakin bahwa Paman Monty mungkin mengetahui sesuatu dan mereka aman bersamanya. Selanjutnya mereka makan bersama ditemani nyanyian Paman Monty.
Klaus dan Violet mengatakan bahwa lagu itu adalah lagu yang sering dinyanyikan kedua orang tua mereka. Paman Monty mengatakan bahwa dia juga sering menyanyikan lagu itu untuk anaknya. Hingga suatu kebakaran terjadi. Mendengar itu anak-anak terkejut. Apakah mungkin kebakaran itu juga memiliki hubungan dengan kebakaran yang menimpa keluarga mereka? Paman Monty kemudian mengatakan bahwa mungkin dia mengetahui lebih dari siapapun mengenai hal-hal yang menimpa keluarga Baudelaire, dan mengatakan bahwa mereka bersama orang yang tepat. Mendengar hal itu, Baudelaire bersaudara merasa sangat senang. Akhirnya mereka bertemu dengan orang yang memperlakukan mereka dengan baik. Mereka pun akhirnya pergi ke Peru dan melewati waktu yang indah bersama. Andai saja film ini sudah bisa kita akhiri, namun sayang rupanya kisah ini belumlah berakhir. Sekembalinya dari Peru, tiba-tiba seseorang datang dan memencet bel mereka. Betapa terkejutnya mereka melihat seorang pria yang mengaku bernama Stefano datang. Dia berkata akan membantu penelitian Paman Monty. Namun Violet dan Klaus tidaklah bodoh. Mereka tahu bahwa itu adalah Olaf. Namun tentu saja dia tidak mengakuinya dan memaksa masuk. Tiba-tiba Paman Monty datang dan menyambutnya. Rupanya Olaf telah menghubungi Paman Monty sebelumnya. Paman Monty yang tidak mengetahui tentang apapun merasa sangat senang. Namun bagi anak-anak ini bagaikan musibah. Olaf datang di saat yang tidak tepat, yaitu ketika Klaus ingin bertanya mengenai rahasia di balik teropong yang sebelumnya dia lihat. Saat mengangkat barang Olaf ke kamar, Klaus dan Violet menyadari bahwa Olaf tidak akan membiarkan mereka dapat berkomunikasi dengan Paman Monty setelah ini, sehingga mereka mengatur rencana untuk dapat mengirimkan pesan pada Paman Monty. Mereka pun mulai mengatur rencana dengan menuliskan pesan bertuliskan imposter melalui ular milik Paman Monty. Hal tersebut akhirnya membuat Paman Monty menyadari kebohongan Stefano yang bukanlah peneliti hewan dan berusaha mengalihkan perhatian Olaf agar bisa berbincang diam-diam dengan Violet dan Klaus. Namun sayang, Olaf sulit sekali disingkirkan. Dia segera kembali. Paman Monty kemudian segera meminta anak-anak untuk tidur. Ya, setidaknya kini dia sudah tahu siapa Stefano sebenarnya. Namun ternyata ketakutan terbesar mereka terjadi. Esok hari, Paman Monty ditemukan sudah tidak bernyawa, dan polisi menduga kematiannya diakibatkan oleh gigitan ular. Violet dan Klaus yang sangat mengenal Paman Monty dan hewan peliharaannya tentu saja sangat tahu bahwa hal tersebut tidaklah mungkin terjadi. Olaf yang menyamar sebagai seorang peneliti itu mampu mengelabui polisi, namun tiba-tiba terdengar suara Sunny tertawa terbahak-bahak. Rupanya dia bermain bersama ular yang dituduh telah menggigit Paman Monty. Seketika Olaf pun menghilang dan kabur. Kini Tuan Po mengantarkan Baudelaire bersaudara ke rumah yang baru di tepi jurang. Seorang wanita bernama Bibi Josephine menyambut mereka. Dia tampak seperti wanita yang baik, namun sangat mudah takut pada hal-hal yang tidak rasional, seperti takut pada kompor, pintu, keset, dan hal umum lainnya. Setelah itu, sambil menyiapkan sup, Bibi Josephine menunjukkan mereka foto-foto saat masih muda dulu bersama suaminya Ike. Terlihat bahwa dulu saat suaminya masih hidup, Bibi Josephine sangat menyukai melakukan hal ekstrim, seperti bergelantungan di pesawat, menjelajah, bahkan menaklukkan singa. Sangat berbeda dengan dirinya sekarang. Tanpa sengaja, Violet menemukan foto jadul Bibi Stephanie bersama dengan Paman Monty dan kedua orang tuanya. Mereka semua memiliki teropong yang sama. Violet bertanya tentang hubungan Bibi Stephanie dengan Paman Monty dan orang tuanya. Namun Bibi Stephanie berusaha mengelak dan tidak ingin membahasnya. Klaus lalu bertanya apakah mungkin Ike meninggal karena kebakaran, namun ternyata tidak. Dia meninggal karena dimakan lintah. Bibi Stephanie kemudian menunjukkan lokasi di mana suaminya meninggal. Violet bertanya mengapa Bibi Stephanie tidak pindah rumah saja agar bisa melupakan kejadian buruk itu. Namun rupanya dia tidak sanggup pergi dari rumah itu. Besoknya Baudelaire bersaudara mengajak Bibi Josephine pergi ke pasar. Betapa terkejutnya mereka menemukan Olaf di sana sedang menyamar menjadi seorang pelaut bernama Kapten Sham. Dia mencoba merayu Bibi Josephine dan membuatnya jatuh hati. Violet dan Klaus mencoba memperingatkan Bibi Josephine bahwa dia adalah Olaf. Namun Bibi Josephine yang telah terpesona tidak mempercayainya. Olaf bahkan mengarang cerita kakinya dimakan lintah, sama persis seperti kematian suami Bibi Josephine. Olaf nampaknya sangat mengetahui cerita keluarga Bibi Josephine. Hal tersebut membuat Bibi luluh dan mengundangnya makan malam di rumah. Lalu Bibi meminta mereka berbelanja keperluan makan malam, sedangkan dia akan mengantarkan Kapten Sham pulang. Setelah berbelanja, anak-anak pulang. Mereka mencari Bibi Josephine, namun sayang mereka tidak menemukannya. Mereka justru menemukan kaca pecah dan sepucuk surat wasiat yang tampak aneh. Namun Klaus yang cerdas menyadari itu bukanlah sekedar surat wasiat, melainkan kode rahasia. Bibi Josephine belum meninggal. Dia bersembunyi di gua Cardelt.
Sesaat kemudian rumah tampak goyang ditiup angin. Saat mereka mencari Sunny, Baudelaire bersaudara menemukan sebuah ruangan berisi banyak potongan foto dan koran. Rupanya suami Bibi Josephine dulunya menyelidiki tentang kebakaran dan Baudelaire bersaudara menyadari bahwa kejadian kebakaran itu tidak hanya terjadi pada keluarga mereka. Selain itu, mereka juga menemukan simbol mata satu seperti yang ada pada kaki Olaf. Tiba-tiba rumah hancur tertiup angin dan mereka harus berjuang untuk keluar dari rumah. Mereka terjebak, namun dengan kecerdasan Violet, mereka berhasil selamat. Selanjutnya, berbekal pengetahuan yang dimiliki Klaus tentang pelayaran yang diperolehnya dari buku, mereka pun mencoba berlayar menuju Goa Cardalt dan mencari Bibi Josephine. Mereka menemukannya dan berhasil membujuknya untuk pergi dari sana. Di perjalanan kembali, anak-anak bertanya pada Bibi Josephine mengenai lambang mata satu yang mereka temukan di kamar Ike. Bibi Josephine terkejut dan bertanya dari mana mereka menemukan gambar itu. Lalu dia sedikit bercerita tentang penyidikan kebakaran yang rupanya sedang mereka lakukan saat itu. Dan kedua orang tua Baudelaire bersaudara juga termasuk dalam organisasi rahasia itu. Tiba-tiba lintah yang sebelumnya diceritakan Bibi Josephine muncul dan menyerang kapal mereka. Mereka mencoba untuk mendayung kapal namun sia-sia. Hingga kemudian mereka melihat sebuah kapal datang menghampiri. Namun sayang ternyata itu adalah Olaf. Anak-anak tentu saja tidak merasa bahagia dengan hal itu. Mereka mengancam Bibi Josephine akan menjadi saksi untuk memberatkan Olaf. Tentu saja Olaf tidak tinggal diam. Dia mengelabui dan meninggalkan Bibi Josephine hingga dihabisi lintah dan membawa Baudelaire bersaudara. Setelah bantuan datang, Olaf tampil sebagai seorang penyelamat bagi Baudelaire bersaudara di hadapan Tuan Po, sehingga dia mendapatkan kembali haknya sebagai wali. Tentu saja Olaf sangat senang karena tujuannya untuk menguasai warisan mereka nanti bisa terlaksana kembali. Namun kemudian Tuan Po menjelaskan bahwa undang-undang menyatakan bahwa wali tidak akan mendapatkan warisan apapun jika terjadi sesuatu pada Baudelaire bersaudara, kecuali ada hubungan saudara sedarah atau pasangan suami istri. Hal ini membuat Olaf memutar kepalanya agar dapat tetap bisa menguasai harta Baudelaire bersaudara, dan muncullah ide gilanya. Apakah itu? Olaf merancang sebuah pementasan drama yang mengisahkan pernikahannya dengan Violet. Olaf membuatnya seakan-akan itu hanyalah sebuah pementasan, namun di balik semua itu, Olaf telah merencanakan semuanya dengan matang. Musik mengalun dan para tamu undangan hadir sebagai penonton. Di ruang ganti pemain, Klaus mendatangi Violet dan mengingatkannya bahwa Olaf sedang menjebak Violet agar menikah dengannya. Klaus menemukan bahwa Olaf bahkan menjadikan buku hukum hak waris sebagai properti. Violet tidak percaya karena ini hanyalah sebuah pementasan drama. Namun tiba-tiba Olaf muncul. Klaus pun mengingatkan bahwa Olaf tidak akan bisa menikahi Violet karena sebuah pernikahan harus dilakukan oleh hakim asli dan itu tertulis di dalam buku hukum tersebut. Namun rupanya Olaf telah mengajak Hakim Strauss berperan dalam pementasan. Hakim Strauss tidak menyadari apapun, yang dia tahu dia akan berperan dalam pementasan. Padahal di balik semua itu, Olaf sedang merencanakan sebuah pernikahan yang sebenarnya, sehingga jika kelak Olaf mengklaim bahwa pernikahan ini sah di mata hukum, tentu ini bisa saja terjadi. Mengingat semua syarat yang tertulis telah dipenuhi oleh Olaf. Menyadari apa yang terjadi, Violet dan Klaus mencoba mengingatkan Hakim Strauss. Tentu saja itu sia-sia. Siapa yang mungkin percaya bahwa ini pernikahan yang sebenarnya? Kemudian Hakim dibawa untuk bersiap-siap. Sekali lagi Klaus mencoba menghentikan pernikahan ini dan berkata bahwa Violet baru berusia 14 tahun, sehingga tidak mungkin dia menikah. Namun rupanya Violet bisa menikah jika mendapatkan izin dari walinya, dan Olaf adalah walinya, sehingga semua menjadi mungkin. Violet mencoba melawan dan berkata dia tidak akan bersedia menjadi istri Olaf. Namun kemudian Olaf mengancam mereka dengan menjadikan nyawa Sunny sebagai taruhannya. Hal ini tentu saja membuat mereka tidak bisa berkutik. Olaf berkata, jika Violet menggagalkan rencananya, maka dia akan menghabisi Sunny. Klaus tetap mencoba menghentikannya, namun Violet tidak memiliki pilihan lain dan terpaksa mengikuti permintaan Olaf. Pementasan pun dimulai. Klaus melarikan diri dari perannya dan mencoba menyelamatkan Sunny. Klaus berpikir keras apa yang harus dia lakukan. Dia percaya pasti ada cara. Sementara pementasan sedang berjalan, Klaus menemukan sesuatu. Klaus kemudian memanjat ke atas menara di mana Sunny digantung. Saat pementasan berlangsung, semua orang sempat melihat ke arah dirinya. Namun syukurlah dia tidak ketahuan dan terus melanjutkan memanjat. Adegan pernikahan pun mulai berlangsung. Klaus harus bergegas jika ingin menyelamatkan Violet dan Sunny. Dan akhirnya dia berhasil mencapai ke atas dan menyelamatkan Sunny yang tampak ceria melihat Klaus. Sementara Violet di bawah telah mencapai adegan penandatanganan.
Namun dia menyadari bahwa Klaus sedang mencoba menyelamatkan Sunny. Di atas, Sunny yang sedang diselamatkan oleh Klaus tiba-tiba mengatakan mata dan menunjuk ke arah belakang Klaus. Klaus kemudian menyadari bahwa mata itu sama persis dengan gambar yang ditemukannya di rumah Bibi Jospin. Dan saat itu juga tiba-tiba matahari muncul dari langit yang awalnya mendung dan sinarnya terpantulkan ke mata itu. Saat itulah Klaus menyadari bahwa mata itu adalah sebuah loop besar yang dapat diarahkan ke berbagai tempat termasuk rumah mereka. Tiba-tiba salah satu anak buah Olaf datang dan menyerangnya dari belakang. Namun Klaus berhasil menghindar. Sementara di bawah pernikahan hampir selesai. Olaf mendapatkan laporan bahwa sesuatu terjadi dan terlihat anak buah Olaf menggantung di kandang Sunny. Melihat itu, Olaf segera menyelesaikan proses pernikahannya. Saat itulah Violet mendapatkan keberanian untuk mengungkapkan yang sebenarnya terjadi. Violet mengatakan bahwa pementasan ini hanyalah tipu daya Olaf untuk menikahinya sehingga dapat menguasai kekayaan keluarga Baudelaire. Mengejutkan, Olaf mengakui hal itu benar dan membuat semua orang akhirnya percaya dengan apa yang dikatakan Violet. Tuan Po yang berada di sana bergegas ingin menyelamatkan Violet dengan mencoba untuk menangkap Olaf. Namun Olaf justru mengungkapkan fakta bahwa selama ini anak-anak selalu berusaha untuk mengungkapkan kebenaran, namun tidak satupun orang yang mendengarkan mereka. Olaf mengatakan bahwa saat ini sudah terlambat untuk menyelamatkan mereka, karena dia telah memiliki sertifikat yang menyatakan bahwa dirinya adalah bagian dari keluarga Baudelaire, yang juga memiliki kekayaan mereka. Sementara itu, Klaus di atas mencoba untuk mengarahkan loop yang berbentuk mata itu ke arah Olaf, sambil menanti cahaya matahari menyinari loop besar itu. Dan akhirnya berhasil. Sinar matahari yang terpusat pada loop akhirnya membakar kertas sertifikat yang dipegang Olaf, sehingga kini Olaf tidak lagi memiliki kekuatan hukum. Semua orang berdiri dan ingin menyerang Olaf. Akhirnya, Olaf ditangkap dan diadili atas kejahatan yang selama ini dilakukannya. Keputusan hakim membuat Olaf menderita atas setiap perlakuannya terhadap anak-anak Baudelaire. Kini, Baudelaire menang. Mereka berhasil membuka topeng Olaf dan memecahkan misteri kebakaran Baudelaire. Namun, andai saja cerita ini berakhir seindah itu. Kenyataannya, Count Olaf menghilang setelah juri dan rekan-rekannya membatalkan hukumannya. Sedangkan anak-anak Baudelaire, apa yang di hadapan mereka masih tidak jelas. Satu hal yang pasti, saat mereka naik lagi ke belakang mobil Tuan Po, mereka pindah ke tempat baru. Tuan Po mencoba menenangkan Baudelaire bersaudara dan mengatakan bahwa Olaf akan segera ditangkap, sehingga mereka tidak perlu lagi berurusan dengan pria mengerikan itu. Dalam perjalanan kali ini, Tuan Po juga mengatakan bahwa mereka memiliki waktu untuk singgah di rumah lama Baudelaire. Anak-anak pun turun dari mobil dan masuk ke dalam rumah lama mereka. Mereka berjalan menyusuri rumah yang tampak megah itu. Namun sayang, keindahan rumah itu hanyalah ada dalam ingatan mereka, karena kini rumah itu hanyalah puing-puing yang hangus terbakar. Tiba-tiba mereka mendengar suara di kotak surat, yang ternyata ditujukan untuk mereka. Terlihat bahwa surat itu telah melewati berbagai negara, yaitu Inggris, Roma, Kenya, bahkan Islandia. Mereka bahkan tidak tahu dari negara mana surat itu berasal. Di bagian depan surat, tertulis Tuan dan Nyonya Baudelaire, yang merupakan ayah dan ibu mereka. Klaus kemudian membuka surat itu dan membaca isinya. Surat itu rupanya adalah surat yang hilang saat dulu. Entah apakah kedatangannya memang ditunda oleh orang tua mereka, atau terjadi kesalahan teknis dalam pengirimannya. Yang pasti, surat ini berisi tentang pesan yang ingin disampaikan oleh kedua orang tua mereka. Bahwa Baudelaire bersaudara, kelak akan bertemu dengan para sahabat orang tua mereka, dan mengalami banyak kejadian-kejadian berbahaya. Mereka juga mengatakan bahwa terkadang dunia bisa menjadi tempat yang tidak ramah dan menyeramkan. Namun percayalah, ada jauh lebih banyak kebaikan di dalamnya dibanding kejahatan. Yang harus kalian lakukan adalah melihat dengan lebih jeli. Dan bahwa apa yang kelihatannya menjadi serangkaian peristiwa yang malang, mungkin sebenarnya menjadi langkah awal dari sebuah perjalanan. Dalam surat itu, kedua orang tua mereka juga berpesan bahwa mereka mencintai Baudelaire bersaudara dan berharap mereka bertiga akan selalu menjaga dengan kebaikan, keberanian, dan tanpa sifat egois seperti yang selalu mereka lakukan. Dan satu hal terakhir yang sangat penting mereka sampaikan, bahwa tidak peduli dimanapun mereka berada, ketahuilah bahwa selama mereka memiliki satu sama lain, mereka memiliki keluarga, dan mereka ada di rumah. Dalam amplop surat itu terselip juga sebuah teropong yang merupakan tanda persahabatan Tuan dan Nyonya Baudelaire dengan para sahabat mereka. Dan begitulah cerita ini berakhir.
Kisah ini mengajarkan kita bahwa dalam hidup ini bukan hanya sekedar tentang kebahagiaan dan kenyamanan. Hidup ini juga tentang berbagai kejadian yang tidak terduga, tentang perjalanan, tentang hal yang tidak kita inginkan, tentang cobaan, dan banyak hal lainnya. Namun percayalah bahwa mungkin kejadian-kejadian itulah yang akan menuntunmu ke jalan yang baru. Selalu ada hal baru yang bisa kita lakukan, tidak peduli sekecil apapun itu. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai bertemu lagi.